Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ayah bunda, anak-anak yang salihah, para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada hari ini sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Tentu banyak sekali hari-hari yang kita lalui. Mudah-mudahan hari-hari yang kemarin di bulan suci Ramadan ini senantiasa dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah bahwa kita sudah paham betul bahwa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, melainkan juga kita senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa apa banyak orang yang berpuasa pada hari ini puasa Ramadan, namun banyak juga orang yang tidak mampu menahan dari kemaksiatan. Nah, untuk itu semoga puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahwa beliau berkata ada 3 tingkatan ya dalam orang yang menjalankan ibadah puasa. Yang pertama adalah tingkatan yang terendah. Yang pertama adalah puasanya saumul awam, puasanya orang yang biasa, orang yang awam. Adalah mereka yang hanya menahan lapar, haus, dan menahan dari hubungan suami istri saja. Mereka sebatas itu, hanya menahan secara fisik saja, namun tidak mengindahkan, tidak memperhatikan yang dapat membatalkan pahala puasa itu sendiri. Yang kedua adalah shaumul khawas. Nah, tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah tingkatan di mana bukan hanya orang tersebut bukan hanya menahan lapar dan haus saja, namun menahan dari pandangannya, dari penglihatannya, dari pendengarannya. Kemudian dia senantiasa menjaga dari hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri, menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Ini adalah yang dilakukan orang-orang yang solih, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui makna dari puasa itu sendiri. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah tingkatan yang lebih tinggi lagi, adalah saumul khawasul khawas. Artinya orang yang menyadari betul, bukan hanya sekedar menahan fisikly saja, menahan dari lapar, haus, hubungan suami istri di siang hari. Kemudian bukan hanya sekedar menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, namun juga orang tersebut mereka itu adalah orang-orang yang memfokuskan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal-amal solih, tidak terganggu dari hiruk pikuk kehidupan dunia,
namun tujuannya adalah akhirat semata. Nah, ini adalah tingkatan yang para siddiqin, para nabi. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah, tingkatan pertama, kemudian kedua sampai ketiga, kita belajar untuk senantiasa pada ketingkatan yang ketiga. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah agar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sama-sama ketahui, banyak sekali amalan-amalan yang dapat merusak pahala itu sendiri, terutama dalam menjaga lisan, ya. Nah, lisan ini amatlah sangat mudah kita ucapkan, namun begitu besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali perkataan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau pernah berkata bahwa hati adalah harta yang sangat rahasia. Kemudian bibir, ya, inilah sebagai gemboknya, dan lisan adalah sebagai kuncinya. Maka hendaklah orang yang tahu betul menjaga lisannya, karena itu sebaik-baik kunci. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita senantiasa menjaga lisan kita dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa itu sendiri, membatalkan amal ibadah puasa itu sendiri. Seperti halnya yang kita tahu bersama, memfitnah, mengadu domba, kemudian berkata dusta, merendahkan orang lain, itu merupakan salah satu yang dapat membatalkan pahala puasa itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali yang diucapkan oleh orang yang dizalimi. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Nah, kemudian dalam menjaga lisan, kita ingin terus berlatih agar senantiasa lisan ini terus terjaga. Dengan cara apa? Dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak juga membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian basahi lisan kita ini dengan zikir-zikir pada Allah Subhanahu wa taala selesai sholat, setiap kita melakukan amal-amal sholih yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita berharap pada Allah, mudah-mudahan lisan kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita berharap pada Allah, semoga kualitas ibadah puasa kita ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya semakin seperti halnya orang yang sedang berjalan, ya, semakin dia banyak gerak untuk berjalan, semakin dekat dengan tujuan dari jalannya itu sendiri. Nah, seperti halnya kita berpuasa, semakin dekat hari, semakin mendekati Idul Fitri, seharusnya semakin kita lebih bertakwa kepada Allah, karena tujuan dari kita berpuasa adalah sebagai orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Puasa itu menjadikan diri kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga senantiasa menjaga diri kita dari apa-apa yang membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.